Asam urat itu bagian dari jenis radang sendi. Ya. Apa itu asam urat? Asam urat itu terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi yang disebabkan penumpukan kristal asam urat. Ya. Asam urat terjadi pada tubuh kita berawal dari penurunan fungsi ginjal yang tidak berkemampuan untuk menyaring makanan-makanan atau darah yang mengandung purin. Itu asam urat. Jadi asam urat itu permasalahannya di ginjal. Ginjalnya benerin, ginjalnya perbaiki. Karena orang yang asam urat itu ginjalnya mengalami fungsi penurunan fungsi ginjal. Yaitu apa? Tadi saya sebutkan, tidak berkemampuan menyaring makanan-makanan atau darah yang mengandung purin. Jadi pengobatan asam urat itu yang pertama adalah apa? Perbanyak minumnya. Kedua, berhenti total konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin. Apalagi konsumsilah kolang-kaling 1,5 ons ditambah dengan apa? Lidah buaya. Berikutnya, perbanyaklah konsumsi buah apel. Berikutnya, perbanyaklah konsumsi sayur-sayuran, umbi-umbian, atau buah-buahan yang berwarna ungu. Paham ya? Yang berwarna ungu. Oke? Nah itu, yang berwarna ungu. Terong ungu, umbi ungu, ya, kubis ungu, strawberry, wortel, terus buah naga. Bagus, silakan. Apalagi Anda boleh rebus daun salam seminggu 2 kali untuk asam urat. Asam urat bagi perempuan maksimal tinggi itu 7. Bagi laki-laki jangan melebihi dari 9. Oke, paham ya? Itu untuk asam urat. Namun bagi Anda yang mau bertanya, naik saja ya. Kalau mau bertanya, naik saja. Baik, sekarang saya ambil kembali. 1. Yang mau silakan, mumpung disematkan. 2. Itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil kembali ya. Udah, makasih ya. Oke, iya. Baik. Gak bisa COD pakai akun yang lain, coba ya. Kalau tidak bisa COD pakai akun yang lain. Biasanya pakai akun anak atau akun siapa. Baik. Oke. Biasanya kalau tidak COD pakai akun kita, karena akun kita bermasalah. Baik. Atau ada masalah, gangguan. Mau dok, boleh. Mau. Ini ada 4. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Kalau sakit lutut sakit banget. Itu tadi saya sebutkan. Sakit lutut itu adalah radang sendi. Bisa osteoartritis, bisa reumatik, bisa sindrom Reiter, bisa septic arthritis. Ya. Bisa juga asam urat atau gout arthritis. Aku mau dok asam lambungku dan asam uratku. Kalau Anda asam lambung dan asam urat berarti Anda API-PRO dan AVR. Baik. Sudah pesan, terima kasih. Halo dok, apa obat syaraf kejepit? AVR tadi, iya. Ini ada Iswanto. Aku mau obat dok, tapi cara belinya bagaimana? Di sini Anda kliknya nanti. Ya, baik, sudah. Makasih. Ini ada toko mama. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Hajah Enok, Hajah Elok. Apa rematik bisa sembuh dok? Bisa. Basic bagi kita, terutama orang muslim, yang namanya penyakit itu sembuh. Iya, bisa sembuh. Oke? Nah itu. Kulidain dawaun, itu hadisnya sahih ya. Kulidain dawaun itu adalah bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, ya, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan jika aku sakit pasti Allah menyembuhkannya. Loh, aku nggak sembuh-sembuh, udah lama, sudah menghabiskan uang, sudah kesana kesini kemari, ya, sudah obat aku konsumsi tapi belum sembuh-sembuh. Jika saat ini Allah belum mengabulkan doa kita, jika saat ini Allah belum menyembuhkan kita, itu pertanda bahwa usaha kita belum maksimal. Masih ada usaha-usaha yang lain yang belum kita lakukan untuk proses penyembuhannya. Jadi intinya, bagi rekan-rekan yang sakit, yang saat ini baik penyakit medis, baik penyakit psikologi, bahkan penyakit gangguan jin pun belum sembuh-sembuh, itu pertanda bahwa usaha kita belum maksimal. Masih ada usaha yang lain yang belum kita lakukan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti untuk mencari kesembuhannya. Oke, paham ya? Dan perlu kita ketahui, walaupun saat ini kita belum sembuh, bagi orang muslim spesial, ya, setiap sakitnya kita ini bisa menjadi pelebur dosa.
dosa-dosa kita bisa rontok. Karena apa? Karena sakit. Amin, gitu Anda diam saja. Iya, salah satu keistimewaan orang muslim, apabila sakit, itu dosa-dosanya rontok. Ya, menjadi penggugur dosanya. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang muslim yang sakit. Paham ya? Tapi jangan Anda sampaikan diam saja, cepat cari kesembuhan. Ya, jadi kita sepakati orang muslim sakit itu bisa menjadi pelebur dosa. Semua dosa-dosa kita akan hilang sirna tanpa berbekas dengan sakit kita. Tapi ya. Tapi ada syaratnya. Paham tidak? Ya. Penyakit kita bisa menjadi pelebur dosa. Ya. Sakit kita bisa merontokkan dosa-dosa kita, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Tidak semua penyakit menjadi pelebur dosa, ada syaratnya, Dok. Anda mau bahas saat ini syaratnya, ya? Syarat penyakit menjadi pelebur dosa. Bahas jangan? Gak usah, karena Anda sudah tahu ya. Ya udah, kalau gak usah mah gak usah, gak apa-apa. Ya, kalau Anda butuh syaratnya, nanti aku di sini ya akan bahas. Oke ya, silakan. Ya udahlah, Insya Allah Anda sudah pada tahu ya syaratnya. Bahas dok, bahas, benar bahas. Iya gitu. Ada yang minta dibahas katanya. Oh yang minta dibahasnya baru 2 ya. Kalau sudah ada 5 yang minta dibahasnya aku bahas. Ya ada 5 orang. Ini baru 2 orang yang minta bahasnya ya. Oke. Oh 2, 4. Oh iya. Oh 5. Udah ada 5. Baik ya. Baik. Basic pemikiran orang muslim berdasarkan hadis yang sahih bahwa setiap penyakit itu ada obatnya dan setiap sakitnya kita pasti sembuh. Dan setiap orang muslim sakit, maka itu menjadi pelebur dosa baginya. Namun ada persyaratannya. 1, ketika kita sakit mulai hari ini dan seterusnya, kita harus yakin sakitnya kita ini semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awas, mulai hari ini dan seterusnya, Anda jangan menyalahkan apapun atas sakit kita. Jangan menyalahkan siapapun atas sakitnya kita. Ini gara-gara aku dikasih pepes gurame yang sudah 3 hari, jadi saya punya penyakit jantung. Boleh nggak? Jangan, nggak boleh. Ya, ya. Aku sakit ini gara-gara aku makan A, dan itu A pika sebelum itu, amit sehingga aku ini sakit, nggak boleh. Ya, bahkan itu oleh Allah dilaknat. Yang suka kalau aku tidak begini, tidak akan begitu. Kalau aku begini, akan begitu. Itu nggak boleh. Salah satu di antara syarat penyakit kita menjadi pelebur dosa adalah kita meyakini sakitnya kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan mulai hari ini dan seterusnya jangan menyalahkan siapapun. Oke? 1. 1 ya. Ini 1, nomor 1. Ada lagi nggak syaratnya? Ada. 2. Yang kedua, mulai hari ini dan seterusnya, ya, agar sakitnya kita menjadi pelebur dosa, kita harus meyakini sakitnya kita ini yang terjadi saat ini adalah bagian dari hidup kita, adalah takdir kita yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun sebelumnya di dalam Lauhul Mahfuz. Nanti akan lahir sebuah bayi perempuan dikasih nama A. Nanti si A usia 35 tahun akan mempunyai penyakit asma. Penyakit asma ini terjadi pada diri kita, itu sudah dicatat oleh Allah ribuan tahun sebelumnya. Itu yang disebut dengan takdir. Paham tidak? Ya, penyakit hadir pada diri kita ini bukan musuh kita, tapi justru adalah bagian dari hidup kita yang sudah Allah tetapkan sebagai kebijakannya. Ngerti ya? Gitu. Anda jangan menganggap musuh. Dasar kamu teh asam lambung, kurang ajar, engkau pergi dari aku. Gak boleh. Ya, asam lambung hadir itu semua takdir kita yang benar-benar sudah dicatat ribuan tahun sebelumnya. Paham ya? Jadi kita tidak boleh menghardik takdir buruk kita. Asam lambungku, engkau telah hadir dalam hidup aku. Sebelumnya aku merasa tidak nyaman. Aku merasa benci kepadamu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku yakin engkau pada hidupku ini sudah dicatat oleh Allah. Engkau adalah bagian dari hidup aku. Aku ucapan terima kasih atas hadirnya
Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku yakin penyakit asam lambung ini adalah takdirku yang telah Engkau catat sebelumnya. Asam lambungku tidak enak. Dengan hadirnya asam lambungku, aku tidak nyaman. Dengan hadirnya asam lambung aku tidak bahagia. Dengan hadirnya ada asam lambung ini, kegiatanku rusak sejadi-jadinya. Tapi ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Aku ridho, aku ikhlas. Ya Allah, aku terima. Ini adalah bagian dari hidup aku. Ini adalah bagian dari takdirku. Terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih. Itu, jadi jangan di hati. Yakini penyakit seberat apapun yang kita derita, ini adalah bagian dari takdir hidup kita. Jangan aral, ya, jangan keluh kesah berlebih, tapi tetap kita yakini apapun penyakit yang ada dalam diri kita ini adalah bagian dari takdir hidup kita. Yang kedua, ya. Yang ketiga, apa syaratnya? Yang ketiga, penyakit orang muslim akan menjadi pelebur dosa. Syarat yang ketiga adalah berprasangka baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan Allah. Tadi kan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sakit kepala ini begitu berat. Sakit kepala itu tidak enak ya Allah. Dengan sakit kepala itu tidak nyaman. Aku kadang pingsan. Dengan sakit kepala itu aku tidak bisa bekerja. Tapi ya Allah, aku ridho dan ikhlas. Aku yakini sakit kepala ini adalah takdirku. Baru yang ketiga, tapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku meyakini mulai hari ini dan seterusnya bahwa sakit kepala bukan menjadi takdir aku lagi. Sakit kepalaku ya Allah saat ini hilang karena Engkau telah menolongku. Sakit kepalaku hilang sirna tanpa berbekas. Hidup aku semakin bahagia dengan tidak adanya sakit kepala. Dan aku yakin mulai hari ini dan seterusnya sakit kepalaku bukan menjadi takdirku aku lagi. Ya Allah, terima kasih hidupku semakin bahagia. Ya Allah, terima kasih dengan hilangnya sakit kepala, hidupku semakin tenang, semakin bahagia, dan aku mudah melakukan sebuah aktivitas apapun. Ya Allah, terima kasih suamiku semakin mencintai saya. Terima kasih ya Allah, suamiku semakin setia. Terima kasih ya Allah, istriku semakin menghormati. Terima kasih ya Allah, anak-anakku semakin mudah diatur. Terima kasih ya Allah, uangku semakin banyak. Amin. Itu Anda diam saja. Ini kan contoh doa, ya, contoh berprasangka baik. Ya, iya, ya. Jadi yang ketiga, setelah kita terima, ya, ini adalah sebuah takdir. Yang ketiganya apa? Berprasangka baik. Agar apa? Agar penyakit kita menjadi pelebur dosa. Gitu, ya. Paham tidak? Ngerti nggak yang saya sampaikan? Ya. Yang keempat, persyaratan yang keempat, penyakit kita menjadi pelebur dosa apa? Tidak bikin khawatir orang-orang terdekat. Ya, jadi orang terdekat itu tidak khawatir, tidak panik. Ya, bahkan Anda dapat komen, alhamdulillah, aku mah punya istri sakitnya asam lambung. Tapi kalau dia lagi terasa asam lambung, ya Allah, keren banget istriku. Kalau dia lagi muncul asam lambungnya, dia hanya diam saja dan dia berlindung kepada Allah. Ya Allah, tenang. Dikasih apapun diikuti. Dikasih saran pun apapun dijalankan. Enak banget aku punya istri, walaupun dia sakit tapi sabarnya bukan main. Bikin tenang saya yang ngurusnya. Nah itu yang bagus, ya. Ada mah jangan gini. Ada itu misalnya lagi diam, ya, kejepit pintu. Jedet, aduh ya Allah, ayah, ini ayah aku kejepit, gimana ayah? Tolong, aku bawa ke puskesmas. Pokoknya ayah, ini saya kejepit, tolong bawa. Wah, suami Anda stres, harus dibawa. Langsung anak telepon anaknya, assalamualaikum teteh, ini mama kejepit pintu, lihat tuh teh, tuh bengkak. Ayo teteh harus cepat pulang. Ikan teteh lagi kerja, pokoknya mama tidak mau apa-apa. Teteh cepat pulang, ini mama sakit. Nah ini, ya, ini kurang bagus ya. Jadi bagusnya sakit seberat apapun kita, sakit seringan apapun kita, bikin tenang orang-orang terdekat. Ngerti nggak? Ada nggak yang suka gitu? Anda sakitnya biasa, tapi ketika sakit muncul, Anda bikin heboh di Indonesia. Langsung di medsos, cepet ya di di grup WA. Besi-besiku, lihat, aku tadi kejepit pintu tuh darahnya sampaikan begini. Lihat ya. Anda laporkan supaya teman-teman Anda memperhatikan. Bahkan Anda berharap ada teman Anda yang khawatir akan sakit Anda. Jangan, amin. Jangan. Biar apa? Sakitnya menjadi pelebur dosa. Ngerti nggak? Anda mah diam saja ya, nggak jawab.
Anda mengaku kayaknya Anda suka gitu, udah. Ya. Anda suka gitu, banyak kasus-kasus gitu. Ya. Anda asam lambungnya biasa. Karena mungkin Anda ragu terhadap cinta kasih suaminya. Aduh, ayah, aku sakit. Padahal Anda biasa. Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau Anda sakit, ya, itu diusahakan jangan bikin khawatir orang-orang terdekat. Agar apa? Agar penyakitnya kita menjadi pelebur dosa. Jadi Anda dapat pujian dari istri Anda. Hey bestie, aku ini punya suami. Suami aku itu dia mempunyai penyakit apa? Ayo, mempunyai penyakit jantung. Tapi kalau dia lagi terasa, dia mah diam aja sendiri. Bahkan oleh saya dibantu juga, tenang mama, gak apa-apa. Enakan banget aku. Aku punya suami, sakit, ngurusnya enak banget. Diarahkan apapun mau. Makan dengan apapun selama itu sehat, dia mau. Enak banget. Nah itu keren. Iya, keren. Bagus ya. Oke, lanjut ya. Jadi syarat penyakit menjadi pelebur dosa, bisa merontokkan dosa-dosa kita. Satu, meyakini bahwa penyakit hadir itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini jangan menyalahkan apapun, jangan menyalahkan siapapun. Yang kedua, meyakini bahwa sakitnya kita itu adalah bagian dari takdir hidup kita. Oke? Yang ketiga adalah berprasangka baik kepada diri kita, orang lain dan Allah bahwa penyakit ini tak lama lagi akan sembuh. Oke. Yang keempat, tidak bikin khawatir orang-orang terdekat. Anda paham nggak yang saya sampaikan? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti? Ya? Iya, bisa. Bisa. Jangan, tenang ya. Iya, paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Makasih atas responnya. Semoga Anda semakin bertambah terus uangnya, rezekinya. Oke. Ya udah, baik. Ini ada Cici Saryani. Apa? Cici Saryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Ada siapa? Ada Sum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Salam Ramadan. Semoga sehat selalu. Sekeluarga. Amin. Haja Nok, obat apa dok untuk rada sedih? Afiat. Untuk rada sedih itu dengan Afiat tadi. Ada rada sedih itu yang osteoartritis, rematik, sindromatis, septic artritis, asam urat. Ya. Dan juga bagi Anda yang mengalami keropos tulang, pengapuran tulang, jangan konsumsi purin tinggi. Ya. Ini apa tinggi purin itu? Contohnya, tinggi purin tinggi itu yang paling tertinggi purin masuk kepada jeroan. Ya, jeroan itu limpa, hati, kikil, ya, babat, usus, otak, ya, buntut itu adalah purin tinggi. Pete, jengkol, melinjo, makanan-makanan laut, makan seafood, cumi-cumi tinggi itu ya, kepiting tinggi juga purinnya, dan juga makanan-makanan cepat saji. Oke, masih ada makanan yang lain yang bisa dikonsumsi? Bisa. Intinya, jangan konsumsi makan purin tinggi. Itu daging merah purinnya tinggi. Oke, baik ya. Ya paham ya. Lanjut ada Novi, ada mau ini yang mau mana ya? Assalamualaikum dok, ikut gabung boleh? Ya ada. Ini ada siapa? Ada Titin, waalaikumsalam. Ada Winarta. Kakak saya ada riwayat gula, mendadak lemes. Sampai sekarang apa solusinya? Yang gula tadi sudah saya bahas ya. Yang gula darah di atas normal. Ini Winartinya masih ada gak? Winarti, halo. Ya.